teman-teman, kita semua pasti sudah pernah merasakan sekolah bertahun-tahun, mulai dari mengerjakan tugas, ujian, lalu kita lulus. Tapi bagaimana kalau setelah semua itu selesai, kita belum bisa mendapatkan ijazah kelulusan? Bukan karena kita tidak lulus, tetapi karena ada biaya yang belum kita bayar. Situasi seperti ini mungkin terdengar tidak adil dan tidak masuk akal kan teman-teman? Tapi hal ini benar-benar terjadi loh. Di Kabupaten Pati, ada seorang siswa yang tidak bisa mendapatkan ijazah kelulusannya karena ia belum mampu untuk melunasi pembayaran. Nah, di video kali ini kita akan bahas kasus tersebut ya. Kasus ini bermula dari seorang wali murid yang mengeluhkan bahwa ijazah anaknya tidak bisa diambil kurang lebih selama 2 tahun. Hal ini terjadi karena tunggakan yang belum dibayarkan, yaitu berupa pembangunan institusi. Walaupun sekolah menyatakan bahwa hal ini merupakan bukan pembayaran wajib, tetapi anak tetap diminta untuk mencicil agar dapat mengambil ijazahnya dan mengikuti ujian. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin kasus ini hanya sekedar permasalahan administratif atau miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Namun, jika kita kaji lebih dalam, hal ini menunjukkan ketidakadilan sosial untuk seorang siswa. Dari perspektif pedagogi kritis, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai sarana pembebasan yang memanusiakan peserta didik. Artinya, pendidikan tidak boleh menjadi alat yang justru menekan dan membatasi hak siswa. Dalam kasus ini, penahanan ijazah menunjukkan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu berada pada posisi yang dirugikan. Hak mereka untuk memperoleh hasil pendidikan menjadi terhambat hanya karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara pihak sekolah dan siswa maupun orang tua. Sekolah memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan, sementara siswa dan orang tua berada pada posisi yang lebih lemah. Akibatnya, mereka cenderung tidak memiliki pilihan selain mengikuti kebijakan yang ada, meskipun kebijakan tersebut dirasa tidak adil. Jika dilihat dari sudut pandang bimbingan dan konseling, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian penting. Guru BK tidak hanya berperan dalam membantu siswa secara pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan advokasi, yaitu membela dan memperjuangkan hak siswa. Dalam kasus ini, seharusnya guru BK dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat memperoleh haknya tanpa hambatan. Namun pada kenyataannya tidak terlihat adanya peran aktif dari guru BK dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi advokasi dalam bimbingan dan konseling belum berjalan secara optimal. Selain advokasi, fungsi mediasi juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Konflik antara orang tua dengan pihak sekolah dapat diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif. Guru BK dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani kedua pihak agar mencapai kesepakatan yang adil. Namun karena proses mediasi tidak berjalan dengan baik, konflik ini justru berlarut-larut hingga akhirnya harus melibatkan pihak eksternal seperti DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian konflik di lingkungan sekolah masih belum efektif. Nah, dari keseluruhan pembahasan tersebut, kita dapat melihat bahwa kasus penahanan ijazah ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi merupakan cerminan dari ketidakadilan struktural dalam pendidikan. Permasalahan ini melibatkan faktor ekonomi, relasi kuasa, serta lemahnya peran advokasi dan mediasi di pendidikan. Sebagai penutup, sekolah perlu memastikan bahwa kebijakan pembayaran bersifat transparan dan tidak menghambat hak siswa. Selanjutnya, guru BK perlu lebih aktif menjalankan fungsi advokasi dan mediasi. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar praktik seperti ini tidak terus terjadi. Dengan demikian, diharapkan sistem pendidikan dapat menjadi lebih adil, inklusif, dan benar-benar berpihak pada siswa. Sekian, terima kasih. Saya Friska Dian Primastuti, izin pamit undur diri. Bye-bye.